Demikian juga tatkala Nabi SAW mendakwakan Islam, orang-orang musyrikin Arab berpegang teguh dengan tradisi. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini dan kami hanya ikut saja nenek moyang kami. Dalam ayat yang lain, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini dan kami mendapat petunjuk jika mengikuti petunjuk nenek moyang kami. Jadi dalilnya tradisi. Oleh karenanya sulit seorang keluar dari tradisi. Makanya waktu Abu Talib akan meninggal dunia, agar Abu Talib tetap berada di atas kesyirikan, Abu Jahal cuma mengingatkan satu tentang tradisi. Rasulullah SAW datang begitu, kata Rasulullah SAW, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku Abu Talib, ucapkan la ilaha illallah, aku akan berargumen, aku akan bela engkau, aku akan berdebat membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Jahal tatkala itu, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Selesai. Di antara sumber-sumber akidah yang keliru, contohnya ini sering saya ulang-ulang, menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Saya ingatkan tradisi, ya, ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau tradisi itu baik, maka hendaknya dipertahankan. Seperti Rasulullah SAW tatkala diutus ke kaum musyrikin Arab, mereka memiliki tradisi yang baik dan mereka memiliki tradisi yang buruk. Di antara tradisi mereka yang baik, meskipun mereka dalam kondisi jahiliyah, contohnya mereka jujur, contohnya mereka suka memuliakan tamu, contohnya mereka setia, ya. Contohnya mereka dermawan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Ada akhlak yang mulia di mereka, tinggal disempurnakan lagi oleh Nabi SAW. Adapun tradisi-tradisi yang buruk semuanya dilawan oleh Nabi SAW, difilter oleh syariat. Kalau tidak sesuai maka Nabi SAW ya menentang tradisi tersebut. Makanya Nabi diberi tuduhan dengan tuduhan as-sabi'. As-sabi' artinya orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Nabi diberi gelar di antaranya al-kahin, dukun, di antaranya as-sahir, tukang sihir, di antaranya mashur, orang tersihir, di antaranya majnun, orang gila, di antaranya syair, penyair, ya, di antaranya kadzdzab, pendusta, di antaranya sabi', orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Dan ini gelar yang sering mereka ulang-ulangi dan mereka sering berikan kepada Nabi gelar ini. Kenapa? Karena orang takut untuk keluar dari tradisi. Sehingga kalau ada sahabat yang masuk Islam dari musyrik menjadi muslim, maka langsung dikatakan oleh mereka qad sobauta atau sobata, kau telah keluar dari tradisi nenek moyangmu. Agar orang tidak berani keluar dari tradisi nenek moyang. Jadi ingat, Islam datang untuk memfilter tradisi, bukan tradisi memfilter Islam. Hati-hati. Sebagian orang mengatakan lihat dulu, jangan dulu, kita lihat dulu bagaimana Islam yang datang dari Arab, kita cek dulu. Kalau sesuai dengan tradisi kita, kita terima. Kalau enggak, kita tolak. Ini bahaya. Justru Islam datang untuk memfilter apa? Tradisi. Bukan tradisi memfilter Islam. Salah. Sebagaimana Nabi SAW hidup di orang Arab. Dan dia datang dengan Islam dan dia menolak adat Arab. Dia menolak adat Arab yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan mengambil akidah dari tradisi ini merupakan lagu lama, ya. Sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Contoh seperti umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam menegur umatnya yang sedang nongkrong beribadah kepada patung-patung, ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Patung-patung apakah ini yang kalian sedang nongkrong di sini kemudian beribadah kepada patung-patung tersebut? Apa dalil mereka? Wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami menyembah berhala-berhala ini. Ya sudah, kami tinggal ikut. Kami tinggal ikut. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kata Ibrahim alaihissalam, kalian sesat, nenek moyang kalian juga sesat. Bapak kalian juga sesat, kakek kalian juga apa? Sesat. Buyut kalian juga apa? Sesat. Ini tradisi sesat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mereka pun jengkel, ya. Kemudian mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga tatkala Nabi SAW mendakwakan Islam, orang-orang musyrikin Arab berpegang teguh dengan tradisi.
Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini dan kami hanya ikut saja nenek moyang kami. Dalam ayat yang lain, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini dan kami mendapat petunjuk jika mengikuti petunjuk nenek moyang kami. Jadi dalilnya tradisi. Oleh karenanya sulit seorang keluar dari tradisi. Makanya waktu Abu Thalib akan meninggal dunia, agar Abu Thalib tetap berada di atas kesyirikan, Abu Jahal cuma mengingatkan satu tentang tradisi. Rasulullah SAW datang begitu kepada Rasulullah SAW, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku Abu Thalib, ucapkan la ilaha illallah, aku akan berargumen, aku akan bela engkau, aku akan berdebat membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Jahal tatkala itu, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Selesai. Diingatkan dengan tradisi sehingga Abu Thalib tidak mau ngomong la ilaha illallah. Dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya, laula an tu'ayyirani Quraisyun, seandainya aku tidak dicela oleh orang Quraisy, la aqrartu biha ainak, seakan membuat engkau senang wahai ponakanku. Tapi gara-gara dia tidak mau dicela, akhirnya tidak jadi masuk Islam. Padahal dia sudah tahu agama Nabi di atas kebenaran. Ya. Oleh karenanya, tradisi sangat berbahaya kalau tradisi salah dijadikan pegangan oleh masyarakat. Di antara hal yang membuktikan susah atau sulitnya keluar dari tradisi, ini juga sering saya sampaikan, ya. Lihatlah bagaimana di sebagian negeri kita ada suatu suku yang suku tersebut luar biasa, banyak ulama berasal dari suku tersebut, banyak orang-orang hebat, pakar agama berasal dari suku tersebut, tetapi sampai sekarang ya tradisi masih berlaku, kalau ada pernikahan maka yang bayar mahar perempuan. Kemudian nasab kembali kepada perempuan. Warisan yang pegang juga siapa? Perempuan. Ini salah atau tidak? Salah total atau salah sedikit? Salah total. Tapi masih bertahan tradisi atau tidak? Masih. Mungkin jangan-jangan ada di antara antum yang seperti itu. Padahal di situ banyak ulama. Kenapa sulit untuk dirubah? Tradisi susah untuk dirubah. Susah untuk dirubah. Kita dapati, saya kemarin ngobrol dengan sebagian teman, Ustaz ada tradisi di sini. Baru tadi pagi saya ngisi pengajian. Ada tradisi di sini Ustaz, nyembelih kerbau kemudian diletakkan di pantai. Supaya apa? Supaya ininya banyak, supaya macam-macam, supaya aman pantainya. Ya, ini kesyirikan. Ya. Menyembelih hewan untuk jin. Ada juga yang meletakkan kepala kerbau diletakkan di tengah-tengah sawah. Buat apa? Untuk bersyukur. Tradisi apa seperti ini? Kalau bersyukur kepalanya jangan dibuang, dimakan dong, jangan dibuang. Itu namanya mubadzir, buang-buang. Banyak orang suka kepala sapi, ya atau tidak? Oleh karenanya, ya tradisi. Jadi ini salah dalam mengambil akidah dengan tradisi. Ya. Sekarang kalau kita terima tradisi adalah sumber akidah, pertanyaan berikutnya, taruhlah saya sepakat sama Anda bahwasanya tradisi sumber akidah. Nah, kalau tradisi menjadi sumber akidah, tradisi siapa yang jadikan sumber akidah? Tradisi orang Jawa kah? Tradisi orang Bugis kah? Tradisi orang Batak kah? Tradisi orang Sumatera kah? Tradisi siapa? Nenek moyang siapa yang menjadikan sumber hukum? Atau tradisi orang Arab? Siapa yang menjadi sumber hukum? Karena berbeda-beda tradisinya. Kemudian antum-antum juga sekalian suatu saat akan jadi nenek moyang, itu tidak? Atau tidak akan jadi nenek moyang? Antum suatu saat akan jadi nenek moyang, jadi bapak moyang sama nenek moyang, kakek moyang sama nenek moyang. Ya. Apakah antum pantas dijadikan sumber dalil? Ya kita tahu kita banyak kekurangan, kita banyak kesalahan, tidak pantas kita menjadi sumber apa? Sumber akidah.